Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daniel Sinurat dengan NPM 23412048 dari kelas akuntansi 23A. Sini saya akan menjelaskan materi tentang surat bisnis. Pengertian surat dan surat bisnis. Surat adalah sarana yang digunakan untuk menyampaikan informasi tertulis oleh suatu pihak kepada pihak lain, baik yang berkaitan dengan kegiatan bisnis maupun non-bisnis. Sedangkan surat bisnis adalah surat yang digunakan orang atau organisasi untuk menyampaikan informasi tertulis dalam kaitannya penyelenggaraan kegiatan bisnis. Dalam penulisan surat yang baik dan benar, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu yang pertama adalah bahasa yang digunakan harus mudah dipahami. Yang kedua, menggunakan kalimat yang sederhana, dan yang ketiga, isi pesannya harus jelas, tegas, dan tidak bertele-tele. Fungsi dari surat bisnis adalah yang pertama, surat bisnis berfungsi sebagai wakil atau duta bagi pengirim surat. Dalam kaitannya dunia bisnis, surat bisnis berfungsi untuk membawa pesan bisnis dari pengirim pesan kepada pihak lain. Yang kedua, alat untuk menyimpan pemberitahuan, permintaan atau permohonan, buah pikiran atau gagasan yang berkaitan dengan masalah-masalah bisnis. Misalnya, surat pemesanan produk, surat penagihan produk baru, dan lain-lain. Yang ketiga, alat buku tertulis atau dokumen tertulis, misalnya surat perjanjian jual beli, surat perintah kerja, surat kerjasama, atau yang lainnya. Dan yang keempat, untuk mengingat, misalnya surat bisnis yang diarsipkan. Pada saat dibutuhkan, surat-surat tersebut dapat dilihat dan dicek kembali untuk mengingat berbagai kegiatan yang telah dilakukan di masa lalu atau sebelumnya. Pengelompokan surat. Secara umum, surat dapat dikelompokkan dalam beberapa kelompok, yaitu surat menurut wujudnya, pemakaiannya, banyaknya sasaran yang dituju, isi, dan maksudnya. Sifat, menurut urgensi, beberapa penyelesaiannya. Pengelompokan surat menurut wujudnya. Yang pertama ada surat bersampul, yang kedua kartu pos, yang ketiga warkat pos, yang keempat telegram dan telex, yang kelima memorandum atau memori dan nota, dan yang keenam surat tanda bukti. Pengelompokan surat menurut pemakainya. Yang pertama surat pribadi, surat bela sungkawa, surat ucapan terima kasih. Yang kedua surat dinas, surat memo, perjalanan dinas. Yang ketiga surat bisnis, perusahaan industri, perdagangan, dan usaha jasa. Dan yang keempat surat sosial, surat ucapan kepada donatur, dan surat undangan untuk peringatan hari besar. Pengelompokan surat menurut sifatnya. Yang pertama surat biasa, adalah surat yang bersifat biasa, bukan rahasia, dapat beramplop dan tidak beramplop. Yang kedua surat konfidensial, adalah surat hasil rapat pimpinan dan surat hasil wawancara, dan termasuk kalangan surat rahasia. Yang ketiga surat rahasia, surat yang isinya hanya boleh dibuka atau dibaca oleh pejabat atau orang tertentu. Pengelompokan surat menurut urgensi penyelesaiannya. Yang pertama surat biasa, adalah surat yang penanganannya diperlukan biasa saja atau tidak ada perlakuan khusus atas surat tersebut. Yang kedua surat segera, adalah yang memang perlu penanganan secepat mungkin atau dengan segera. Yang ketiga surat kilat, adalah memerlukan penanganan dengan sangat segera, harus didahulukan dan diperlakukan khusus dari surat-surat yang lainnya. Adapun bagian surat dan bentuk surat, yaitu kepala surat, tanggal surat, nomor lampiran dan hal atau perihal, alamat tujuan, salam pembuka, paragraf isi, paragraf penutup, salam penutup, tanda tangan, nama jelas penanda tangan, tebusan, dan yang terakhir inisial atau secara rinci dari masing-masing komponen. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan mengenai surat bisnis. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.